Kembali lagi bersama admin Amazing Review. Dengan bersama saya, kalian tidak usah repot-repot pusing, puyeng, dan bingung tentang misteri-misteri film yang belum terkuak. Karena tim investigasi Amazing Review akan membantu menceritakan lengkap film-film misteri itu. Kalian hanya duduk santai, losdolkan pikiran kalian, biar admin yang pusing memikirkannya. Sebelumnya admin mohon bantuan, jika berkenan untuk klik komen, like, dan subscribe-nya. Sebagai gantinya admin membeli bodrek dan oskadon, dan semoga channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Kali ini admin akan menceritakan sebuah film dengan genre horror misteri dengan berjudul Bestseller di tahun 2010. Kalian seorang penulis atau kreator? Kalau iya, wajib nonton video ini sampai habis. Karena di kisah kali ini akan menceritakan seorang penulis yang mendapat berbagai bencana, mulai di pekerjaan, keluarga, hingga kejadian-kejadian yang horor. Langsung saja ke ceritanya. Dikisahkan tentang seorang penulis bernama Hisu yang sedang berada di puncak karirnya. Suatu hari Hisu diundang menjadi narasumber di salah satu stasiun TV. Suami dan putrinya juga menonton. Di acara itu Hisu menceritakan perjalanan karirnya. Saat di tengah-tengah acara itu, tiba-tiba salah satu kru menstop acara karena terdengar kabar Hisu melakukan plagiat. Situasi pun menjadi heboh dan dihentikan. Lantas Hisu menjadi depresi hingga stres karena dia merasa tidak pernah melakukannya. Setelah 2 tahun berlalu, Hisu ditemui oleh editornya. Beruntungnya Hisu, editornya masih mempercayainya. Lalu editornya menyarankan Hisu pergi ke sebuah villa di suatu kota, bermaksud agar Hisu mendapat inspirasi baru. Karena setelah kejadian itu Hisu stres dan vakum selama 2 tahun. Hisu kemudian berangkat ke sana bersama putrinya bernama Yunhee. Saat Hisu sampai di kota itu, dia disambut oleh warga di sana. Salah satunya adalah pria tua bernama Doyoung dan anaknya bernama Chansik. Kemudian Hisu diantarkan ke sebuah villa. Villa itu tampak agak kuno, tapi terawat dengan baik. Saat Doyoung membuka pintu villa itu, Doyoung dan Hisu dikagetkan ada seorang yang tiba-tiba keluar dari dalam villa dan kemudian lari. Lalu Doyoung berkata ke Hisu, itu adalah gelandangan di kota ini. Singkat cerita, Hisu langsung mempersiapkan semua peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk menulis. Tapi pikiran Hisu masih kosong, dan Hisu hanya masih duduk frustasi. Besoknya Hisu dan Yunhee pergi berbelanja dan mengamati daerah sekitar untuk bahan menulis Hisu. Lalu Hisu bertemu dengan salah satu perempuan, dan perempuan itu bilang hati-hati di villa itu. Villa itu ada hantu. Hisu yang tidak memperdulikannya kemudian pulang. Saat dia tiba, Hisu menemukan jepit rambut yang sudah usang dan seperti ada bekas-bekas darah. Lantas Hisu meletakkannya kembali. Kemudian Hisu dan Yunhee masuk ke villa dan Hisu langsung mencoba mulai menulis. Tapi kembali lagi Hisu tidak ada bahan, pikirannya masih saja kosong. Saat itulah Hisu mendengar Yunhee seperti berbicara ke seseorang. Lantas Hisu menghampiri Yunhee. Yunhee malah lari ke lantai atas. Hisu kemudian mengikutinya, sampailah pada suatu ruangan. Saat Hisu bertanya ke Yunhee, sedang apa? Yunhee menjawab, sedang bermain dengan temannya. Lantas Hisu bertanya lagi, di mana temanmu? Lalu Yunhee menunjuk ke arah lantai. Kemudian diperlihatkan suami Hisu bernama Youngju yang merupakan dosen di salah satu kampus. Setelah dia mengajar, dia ditemui oleh editor Hisu. Youngju dan editor itu lumayan akrab. Lalu mereka berbincang-bincang. Editor memberi saran ke Youngju agar memaafkan Hisu dan mengurungkan agar mereka tidak jadi cerai. Kenapa mereka cerai? Apakah karena kasus Hisu atau ada masalah lain? Orang-orang belum tahu. Kembali ke Hisu. Hisu yang sedang merekam cerita merasa terganggu dengan Yunhee yang sedang menyanyikan lagu. Lalu Hisu menegurnya dan bertanya, lagu dari mana itu? Yunhee menjawab, dari temanku. Apakah ibu mau mendengar cerita dari temanku? Kata Yunhee. Hisu kemudian kesal karena Yunhee terus berkata aneh. Lalu Hisu menyuruh Yunhee tidur.
Besoknya Hisu menemukan lipatan kertas di bawah meja kerjanya. Saat Hisu membukanya, kertas itu bertuliskan 26 September 1988. Seorang gadis 26 tahun menghilang. Tolong hubungi sekolah Montessori. Lalu saat Hisu melihat keluar, Hisu melihat Yunhee sudah bersama wanita aneh di awal scene. Kemudian Hisu segera menghampirinya dan wanita itu kabur. Kemudian Hisu mencoba mencari tahu siapa wanita itu. Chansik memberitahu bahwa wanita itu tinggal di bekas sekolah di belakang stasiun. Di tempat Chansik, Hisu melihat banyak foto. Ternyata Doyoung dulunya seorang polisi di tahun 1988. Setelah itu Hisu pulang dan mencoba berbicara ke Yunhee. Kali ini Hisu ingin mendengar cerita Yunhee. Yunhee kemudian menceritakan sepenggal cerita bahwa temannya ada di lantai atas, dan waktu itu ada 4 orang jahat yang datang. Salah satunya orang yang suka padanya. Suatu saat setelah mandi, Hisu melihat jejak seseorang, dan Hisu menelusurinya. Sampailah jejak itu pada ruangan di awal scene, dan ternyata Yunhee sudah ada di dalamnya. Saat Hisu bertanya sedang apa ke Yunhee, tiba-tiba Yunhee menjadi seram dan memegang tangan Hisu. Lalu Hisu seperti terbawa ke masa lalu. Dari ruangan itu Hisu melihat bayangan 4 orang dan lantai sudah terbongkar. Lantas Hisu memeriksanya. Terkejutnya Hisu, di sana terdapat mayat perempuan. Setelah sadar, Hisu terus memikirkan cerita Yunhee dan kemudian membanting laptopnya. Saat dia melihat meja kerjanya, laptop itu masih utuh di atas meja. Fix, Hisu sudah gila. Dia seperti tidak bisa membedakan ilusi dan kenyataan. Saat dia tenang, sejenak dia mendapatkan inspirasi. Dan dengan ajaib, jari-jarinya mulai merangkai kata demi kata. Singkat cerita, buku Hisu yang diberi judul Jurang Terdalam kemudian selesai. Dan segera Hisu memberikannya ke editor. Lalu buku itu sukses besar. Hisu sekali lagi memperoleh ketenarannya. Saat Hisu menikmati kembali masa-masa emasnya, tiba-tiba dia ditelepon oleh editor. Dan editor itu memberitahu bahwa Hisu kembali dituduh melakukan plagiat. Saat Hisu menyalakan TV, berita sudah heboh tentang Hisu yang melakukan plagiat buku di tahun 1992 dengan judul Akhir Tragedi. Kemudian Hisu menemui editor. Hisu berkata dia tidak melakukannya dan dia hanya menulis cerita dari Yunhee. Lantas sang editor sangat marah dan berkata jangan menemuinya lagi karena ini sudah tamat. Dan benar saja, cerita di buku Hisu sama persis dengan buku yang keluar di tahun 1992 tersebut. Hisu kemudian mencari Yunhee bermaksud meminta penjelasan. Hisu menuduh Yunhee sudah membaca buku itu, lalu menceritakannya ke Hisu. Tapi saat Hisu mencari Yunhee di semua tempat, Yunhee tidak ada. Akhirnya Hisu mencarinya ke tempat suaminya, tapi Yunhee juga tidak ada. Hingga Yungju menampar Hisu untuk menghentikannya. Lalu Hisu tak sadarkan diri. Setelah itu diperlihatkan Hisu dibawa Yungju ke salah satu psikiater medis di sana. Psikiater itu bertanya ke Hisu, apakah benar Yunhee yang menceritakan itu? Hisu menjawab, iya. Hisu agak kesal dan berkata, kenapa kau bertanya hal yang sama terus? Psikiater itu kemudian menegaskan dengan pertanyaan, di mana Yunhee sekarang? Hisu yang akan menjawab tiba-tiba mengingat sebuah tragedi. Itu adalah saat dia terkena kasus plagiat yang membuatnya stres. Di waktu itu saat Hisu sedang menelpon, Yunhee sedang berada di bak mandi dan di sana ada hair dryer. Saat Hisu berteriak menyangkal skandal plagiat itu, Yunhee yang sedang bermain hair dryer itu kaget sehingga jatuh dan Yunhee tewas tersengat listrik. Hisu yang mengingat tragedi itu langsung menjerit, menangis sejadi-jadinya. Fakta mengejutkan terkuak bahwa Yunhee sudah meninggal. Mungkin itulah alasan dibalik Yunju dan Hisu mau bercerai. Karena kelalaian Hisu, Yunhee jadi meninggal. Dan faktanya Yunhee tak benar-benar ikut Hisu ke villa itu. Setelah beberapa hari berlalu, Hisu tenang dan memutuskan pergi menyelidiki buku Akhir Tragedi di tahun 1992. Sampailah Hisu di sebuah alamat, dan dia bertemu dengan seorang wanita. Dia adalah keluarga penulis buku itu. Wanita itu menceritakan bahwa penulis buku sudah meninggal,
dan buku itu dia tulis setelah istrinya meninggal. Ia pergi ke suatu tempat, dan saat dia pulang, dia sudah membawa buku itu. Ia mengatakan ia menulis cerita di buku itu dari istrinya yang menceritakan, padahal istrinya sudah meninggal. Aneh, kata wanita itu. Sangat mirip dengan apa yang dialami Hisu. Hisu lalu ingin pergi ke villa itu lagi dan menyelidikinya. Sebelum sampai di villa itu, Hisu membuka kertas yang ia temukan di villa tempo hari dan pergi ke sekolah anak Montessori. Saat Hisu sampai di sekolah itu tak terpakai dan sudah menjadi bangunan kosong. Lantas Hisu masuk, dan benar saja dia tidak menemukan apa-apa. Saat dia masuk ke suatu ruangan, Hisu melihat banyak foto. Terkejutnya Hisu, ternyata wanita aneh yang sering ia temui di villa adalah salah satu guru di sekolah itu. Dan Hisu menemukan fakta bahwa bayangan wanita yang ia lihat berasal dari sekolah itu juga. Ditambah dia menemukan 4 orang pemuda, tapi Hisu tidak mengenalnya. Tapi Hisu mengenal satu orang, dia adalah Chansik. Kemudian Hisu mendengar ada seseorang yang datang. Dia adalah wanita aneh itu. Tapi wanita aneh itu langsung kabur setelah melihat Hisu. Hisu langsung mengejarnya. Tapi naas, wanita itu tertabrak sehingga dia tewas. Setelah itu Hisu bertemu dengan Chansik dan menanyakan tentang wanita bernama Sojin sambil menunjukkan foto Chansik bernama Sojin. Lantas Chansik mengatakan dia dan Sojin itu dulunya teman sekolah dan Chansik sangat menyayanginya. Tapi Sojin meninggalkan dia dan pergi ke kota. Lalu Chansik menyuruh Hisu pergi dan jangan kembali ke kota ini lagi, karena warga kesal karena Hisu salah satu warga meninggal. Saat Hisu mau menyudahi penyelidikannya, dia terdiam di mobilnya. Saat itulah dia ditelepon suaminya yang menanyakan di mana Hisu sekarang. Tapi Hisu hanya diam. Lalu Hisu melihat gambar Sojin yang menghilang dan mengingat ia pernah menemukan sebuah jepitan rambut di sekitar villa itu. Lantas, Hisu memutuskan kembali ke villa. Di tempat lain diperlihatkan 3 orang pria. Siapakah mereka dan mau pergi kemana mereka? Masih belum tahu, tapi yang diketahui mereka bernama Jun, Park, dan Jong. Saat Hisu sudah berada di dalam villa, Hisu mendengar ada yang datang. Ternyata 3 orang pria tadi pergi ke villa itu juga. Mereka kemudian mau masuk ke kamar misterius itu. Hisu hanya mengawasi mereka dari balik pintu dari kamar sebelah. Hisu yang merasa keadaan ini berbahaya mencoba kabur lewat jendela. Tapi suara jendela yang terbuka terdengar oleh Jun. Dan Jun pun memeriksanya. Awalnya Hisu yang sembunyi di bawah tempat tidur tidak ketahuan. Tetapi Jun kembali dan menemukan Hisu. Lantas Hisu ditangkap, tapi Hisu berhasil kabur dan masuk ke salah satu kamar lainnya. Mereka akhirnya membuka paksa dengan merusak pintu kamar itu. Hisu yang ketakutan kabur ke atas atap villa itu, tapi Hisu masih dikejar. Saat Hisu mau tertangkap, Hisu menendang Jun hingga jatuh dan kakinya patah. Hisu terus lari, sampailah Hisu ke kawasan hutan di sana. Dan bertemulah Hisu dengan Chansik. Saat Hisu merasa sudah lolos dari mereka, ternyata Chansik juga bagian dari mereka. Dan faktanya 4 orang yang dimaksud di cerita itu adalah 3 orang pria tadi, dan satunya adalah Chansik. Lalu Hisu disekap. Kemudian diperlihatkan kejadian di masa lalu yang sebenarnya. Sojin yang mengatakan ke Chansik bahwa dia akan pergi ke Seoul untuk mengejar cita-citanya. Tapi Chansik tidak setuju karena Chansik mencintai Sojin dan ingin menikahinya setelah lulus. Tapi Sojin berkata tidak mencintai Chansik. Akhirnya Chansik yang bersongkol dengan Jun, Park, dan Jong mau melakukan sesuatu ke Sojin. Sojin yang melawan berhasil memukul wajah Jun, sehingga Jun sangat marah dan menyiksa Sojin hingga akhirnya Sojin tak sengaja terdorong dan tertusuk besi dan sekarat. Kembali dari flashback, sekelompok pria itu kemudian membongkar lantai kamar misterius karena diketahui mereka menyembunyikan mayat Sojin di sana. Akan tetapi saat mereka membongkarnya, mayat Sojin tidak ada. Mereka pun terkejut. Di tempat lain, Hisu yang disekap didatangi oleh Jun
dan mau membunuhnya. Akan tetapi Cheng-sik mencegahnya dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Hisu yang melihat situasi itu mencoba meloloskan diri dengan membuka tali di tangannya. Kemudian Yongju yang mencari-cari Hisu akhirnya datang ke villa itu. Dan terkejutnya Yongju, Hisu sudah disekap oleh sekelompok pria. Yongju yang mau menyelamatkan Hisu dan mencoba menelepon editor malah tertangkap. Dan akhirnya mereka berdua disekap. Mereka menjadi kacau dan lebih panik karena yang mengetahui wajah mereka bertambah lagi. Lalu Jong menyuruh Hisu memberitahu di mana mayat Sojin dipindahkan. Mereka mengira Hisulah yang memindahkannya, tapi Hisu tidak tahu apa-apa. Situasi pun menjadi kacau lagi. Mereka cemas akan kehidupan sukses mereka saat ini karena barang bukti hilang entah kemana. Kemudian mereka saling bertengkar. Dan akhirnya Jong terbunuh oleh Cheng-sik. Jun yang melihat Jong mati melarikan diri ke hutan, tapi dia malah terbunuh karena tertusuk kayu yang ada di hutan. Hisu yang berhasil memotong tali di tangannya mencoba menolong suaminya untuk kabur bersama. Tapi Cheng-sik menyadarinya dan mengejar Hisu. Hingga akhirnya Hisu masuk ke mobil. Tapi Cheng-sik yang terus mengejarnya kemudian memecahkan kaca mobil sambil berkata, "Di mana Sojin? Di mana Sojin?" Sejenak Hisu bisa lolos dari Cheng-sik dengan menjalankan mobil itu. Tapi Cheng-sik segera bangkit, menghampiri Hisu lagi. Hisu yang panik menjalankan mobil lagi, sehingga Cheng-sik tertabrak dan tewas. Dong-yu kemudian datang dan melihat anaknya sudah terjepit mobil dan tewas. Kemudian menangkap Hisu. Dan flashback lagi. Ternyata yang memindahkan mayat Sojin adalah Dong-yu. Waktu itu Do-young yang patroli ke villa itu bertemu dengan Cheng-sik dan teman-temannya. Dan melihat lantai sudah bekas bongkaran. Saat Do-young membukanya, Do-young menemukan jasad seorang wanita. Dia adalah Sojin, dan ternyata Sojin masih hidup. Karena tidak mau membahayakan kehidupan anaknya, Do-young memastikan tewasnya Sojin dengan membunuhnya. Kembali dari flashback, Hisu yang tertangkap oleh Do-young kemudian dibawa ke danau dengan maksud ditenggelamkan hidup-hidup. Saat Hisu sudah ditenggelamkan dan berada di dasar danau, Hisu melihat sebuah jasad wanita. Ternyata Do-young membunuhnya dan memindahkan Sojin ke dasar danau. Hisu kemudian menemukan sebuah pistol di mayat Sojin. Mungkin itu alat yang digunakan Do-young untuk membunuhnya. Lantas Hisu mengambil pistol itu dan mencoba menembaknya ke Do-young. Upaya terakhir Hisu berhasil. Do-young terkena tembakan dan mati. Saat Hisu merasa akan mati di dasar danau juga, Jung-yu datang dan menyelamatkan Hisu. Kemudian polisi dan editor sampai ke TKP. 4 pria itu sudah terbunuh, menyiksakan Jun yang sekarat. Sedangkan Yongju dan Hisu selamat. Kemudian setelah kejadian itu diperlihatkan Hisu yang berkata ke Yongju akan melanjutkan menulis cerita. Kali ini cerita tentang kehidupannya bersama Yongju dan Yoo-hae. Dan film ini pun berakhir. Oke, itulah kisah di film bestseller. Menjadi penulis atau kreator memang tidak mudah. Dan salah satu bencana terbesar penulis atau kreator adalah terkena plagiarisme atau copyright. Apalagi kalau terkena teguran, itu merupakan sebuah pukulan besar. Film ini mengajarkan bahwa utamakan keluarga daripada kesibukanmu membuat karya. Jika kalau keluargamu tiada, karyamu tidak berarti apa-apa. Dan janganlah berhenti berkarya walau terkena berbagai bencana, karena karya yang memperkenalkan diri kita. Oke, cukup itu saja sarannya. Bagi kalian yang bertanya-tanya bagaimana kabar keluarga dan pernikahan Hisu dengan Yongju, apakah jadi bercerai atau tidak? Admin hanya bisa bilang itu urusan mereka.